Episode 179, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Hari ini, William pergi ke rumah sakit untuk mencari Fang Lele. Terakhir kali dia mengatakan dia akan membantunya melihat situasi adiknya. Dalam perjalanan, William berpikir sejenak membeli beberapa buah dan pergi ke sana dengan tangan kosong. Hampir jam 3 sore ketika dia tiba di dekat rumah sakit afiliasi. Fang Lele melihat William datang, tetapi dia masih sedikit malu dan berkata, "Saudara William, sungguh tidak perlu merepotkanmu. Saya sangat malu datang ke sini sendirian." William tersenyum dan berkata, "Ada apa denganmu? Ini rahasia antara aku dan kamu. Jangan beritahu Jiang Wan, ayo pergi, bawa aku menemui adikku." Fang Lele lebih pendek dari William, meskipun gadis kecil itu terlihat baik, wajahnya jelas sedikit pucat, dia harus bekerja berlebihan. Gadis seperti itu membuat orang merasa tertekan. Fang Lele membawa William ke ruang rawat inap lantai 6. Lantai ini sebagian besar adalah pasien leukemia, termasuk dewasa dan anak-anak. William melihat sekeliling dan menemukan banyak anggota keluarga yang sakit tampak sedih. Banyak orang bersembunyi di sudut sambil memanggil dan menangis. Hei, kenyataan. Setelah tiba di pintu masuk bangsal saudara laki-laki Fang Lele, dia berkeliling dan tidak menemukan siapapun. Fang Lele merasa cemas, dan bertanya kepada beberapa perawat tetapi tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan bergegas ke sudut di kejauhan. William buru-buru mengejarnya. Fang Lele berjongkok di depan seorang bocah lelaki botak yang bersembunyi di balik pilar. Dengan cemas berkata, "Kenapa kamu lari lagi? Bukankah sudah kubilang? Ketika aku datang, aku sedang menunggu di bangsal." Anak, laki-laki kecil itu jelas menangis, tapi dia tetap tersenyum tegas dan berkata, "Saudari, saya tidak ingin ke dokter lagi, saya sudah sembuh, dan saya ingin kembali." Fang Lele menarik napas dalam-dalam, air mata mengalir, memeluk anak laki-laki itu dengan erat, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Percayalah, kamu bisa sembuh, oke?" Anak laki-laki itu menyentuh wajah Fang Lele, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, aku benar-benar tidak ingin berobat, keluarga tidak punya uang, aku tidak ingin melihat kakakku bekerja setiap hari, kakak pasti lelah, aku ingin kembali, tidak ingin aturan." Adik laki-laki Fang Lele, kata-kata ini sangat menyedihkan. Dia sangat muda dan bijaksana. "Anak kecil, jangan khawatir tentang uang, kamu bisa mengobati penyakitnya dengan baik, kakak punya cara." William berjalan mendekat dan tersenyum dan mengangkat buah dan hadiah di tangannya. Bocah kecil itu melirik William, dan memandang Fang Lele dengan curiga, seolah bertanya siapa dia. William menyeringai dan berkata, "Baiklah, saya adalah teman baik saudara perempuan Anda." Anak laki-laki kecil itu bersemangat dan membawa Fang Lele ke samping. Dia merendahkan suaranya dan bertanya di telinga Fang Lele, "Kakak, apakah dia pacarmu?" "Agak tua." Fang Lele tersipu, kembali menatap William dan berkata, "Tidak, kamu jangan menebak, dia adalah kakak tertua William yang sudah kubilang untuk memperlakukanku dengan sangat baik." Anak laki-laki itu sedikit tersesat ketika dia mendengar ini, "Kupikir itu adalah pacar kakakku, jadi, tunggu sampai aku pergi, di masa depan seseorang akan menjaga kakakku." Fang Lele menggelengkan kepalanya, matanya memerah, dan memeluk anak laki-laki itu dan berkata, "Bodoh, kakak tidak akan pernah menemukan pacar, kakak akan selalu bersamamu." Anak laki-laki kecil itu tersenyum, tetapi segera berlari mendekat. Membungkuk ke William dan berkata, "Terima kasih, kakak, kakak memberitahuku bahwa kamu sangat baik kepada kakak dan ketika aku menjadi lebih baik, aku akan membalasmu dengan baik." William tidak menyangka bocah lelaki itu begitu peka, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku akan menunggumu, tetapi sebelum itu, kamu harus mendengarkan kakakmu dan dokter, untuk menyembuhkanmu." Anak kecil menggelengkan kepalanya, melirik bangsal, fokus malah mengambil sisi tangan Lele sambil berjalan ke arah luar, samping berkata, "Kakak kembali, aku rindu rumah." Apakah ini saat itu? Sebuah suara yang sangat tidak sabar terdengar, "Kembalilah lebih awal dan semuanya akan berakhir. Saya telah menempati lubang itu tanpa kotoran, dan saya tidak punya uang untuk membayar ibu saya untuk mengobati penyakit." Wajah William berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menoleh, penampilannya tidak baik. Dia memandang orang itu dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Orang itu menatap William, dan melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata dengan tidak sabar, "Apa yang saya katakan kepada Anda? Mengapa belajar dari orang lain untuk menangkap gadis cantik, segera berbalik, dan mereka semua diusir dari bangsal, dan dia berjongkok di sana." Itu merusak pemandangan. Ekspresi wajah William sangat buruk. Pantas saja Fang Ming harus kembali beberapa waktu lalu, ternyata ia telah diusir dari bangsal. Apakah karena tidak ada uang untuk membayar rumah sakit?
William tiba-tiba teringat rasa malu karena dia tidak punya uang terakhir kali di rumah sakit dan hampir diusir. Saya merasa kasihan pada Fang Lele dan Fang Ming. Tetapi William tidak hanya marah pada ini, tetapi juga penghinaan dan kesalahan dari pria di sebelahnya. Dia memalingkan wajah dingin dan mencibir, rumah sakit adalah rumahmu. Di mana hubungannya denganmu? Lagi pula kau sudah dewasa, tidakkah kau tersipu saat mengatakan ini? Pria itu duduk di kursi dengan kaki tegak. Kurang baik, dia langsung mencibir dan berkata, kenapa? Belum yakin. Orang miskin yang tidak punya uang masih datang ke dokter. Bukan buang-buang tenaga rumah sakit dan tenaga dokter. Biar kita orang kaya menunggu di sini. Sialan. Apa pria ini, dia terlihat seperti brengsek berani berdebat dengan saya. Kakak iparku adalah direktur departemen rumah sakit. William tertawa marah, jika Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa menemui dokter. Siapa yang membuatnya? Apakah Anda bos? Apakah Anda bos? Hanya satu hal lagi, percaya atau tidak, saya akan mengeluarkan Anda. Pria itu mendengar. Tiba-tiba, dia bangkit dan menggertakkan giginya dan berkata, oke nak, kau ingin mencoba hari ini. Lihat apakah aku tidak akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Setelah itu, pria itu menyingsingkan lengan bajunya dan akan melakukannya. Sumpah serapah, kakak iparku adalah direktur rumah sakit ini. Percaya atau tidak, jika aku menelponnya, dia akan membiarkan anak yang sakit itu keluar. William juga menolak untuk menyerah, orang seperti ini benar-benar berhutang padanya. Direktur, haha, ini adalah rumah sakit, bukan rumahmu. Petik 2. Perawat yang lewat menatap mereka dengan tegas. William menyerah dan menoleh ke arah perawat, saya ingin bertanya, ada apa dengan ranjang Fang Ming? Perawat itu melirik Fang Ming di sebelahnya. Beberapa orang yang tertekan dan tidak berdaya berkata, dia telah menunggak untuk waktu yang lama, dan rumah sakit telah memperpanjangnya selama setengah bulan, tetapi masih belum membayar semuanya. Kami tidak dapat menahannya. Ada banyak pasien, dan tempat tidur tidak dapat digunakan untuknya sepanjang waktu. Pria di sebelahnya mencibir dan berkata, jika kamu terlalu miskin, jangan ke dokter. William sangat marah, langsung menendang orang itu, dan meraung, kasihan. Orang miskin tidak layak untuk dokter. Kamu, coba bicara lagi. Pria itu menyala setelah marah, dan berdiri, menatap William dengan tegas, dan meraung, sialan. Apakah kamu berani menendang saya? Bagus. Kamu mati hari ini. Dengan benih penyakit ini, Anda harus segera keluar dari rumah sakit. William tidak peduli padanya, menoleh untuk melihat perawat dan berkata, apakah ada tempat tidur di rumah sakit? Saya membutuhkannya sekarang dan saya akan membayarnya. Perawat menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, sudah hilang, biarkan saya pergi, saya akan masuk untuk melihat kondisi pasien. Ketika orang yang baru saja dipukuli mendengar ini, dia langsung mencibir, boleh dikatakan kamu begitu miskin, bukan? Hal apa yang Anda lakukan di sini? Berapa banyak uang yang kamu punya? Penyakit ini adalah leukemia, 1 juta tidak dapat disembuhkan, pulang dan menunggu kematian. Fang Lele menarik William sedikit, dengan air mata yang dirugikan di matanya, dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, mari kita pergi dan mengubah rumah sakit. Dia tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tanpa tempat tidur. Itulah satu-satunya cara. Lagi pula, dia benar-benar tidak punya uang sekarang. Bahkan jika dia tahu bahwa William kaya, dia tidak ingin menggunakan uangnya. Orang-orang memiliki harga diri. William Chen memalingkan kepalanya untuk melihat Fang Lele, berkata, jangan khawatir, saya punya cara, Anda bisa menunggu saya. William berjalan ke samping dan memanggil Qiao Fugui. Pria yang melirik Fang Ming yang malang itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, kasihan. Aku akan mati di usia yang sangat muda. Fang Lele memeluk Fang Ming, yang pucat, dan menatap pria itu dengan air mata di matanya. Dia telah mendengar terlalu banyak penghinaan seperti itu. Kerabat di sekitarnya pada dasarnya telah memutuskan hubungan dengannya. Karena meminjam uang, tidak ada yang mau meminjam. Ini jurang maut. Siapa tahu, lelaki gemuk menjijikan itu masih berjuang, dan berkata sambil tersenyum, gadis, jika kamu menatapku, tidak ada cara untuk menyembuhkan saudaramu, dia harus menunggu untuk mati. Bagaimanapun, dia datang. Menyerahkan Fang Lele kartu nama dan berkata, nah, jika Anda membutuhkan pemakaman saudara Anda, datang ke saya dapat membantu Anda, saya pikir Anda baik datanglah ke perusahaan saya untuk menjadi sekretaris saya. Fat Man sangat tidak tahu malu dan menjijikan. Pada saat ini William kembali, dan pria itu mencibir, miskin, apakah hubungannya sudah pulih? Apakah sangat ingin tahu apakah itu bisa disembuhkan? Sudah kubilang,
Direktur Departemen Rumah Sakit ini adalah saudara iparku, bahkan jika kamu menemukan seseorang, saya tidak akan membiarkan penyakit ini dirawat di sini. William tidak melihat apakah dia kesal, dan memandang Fang Lele dan berkata, tunggu 5 menit. Fang Lele tidak tahu apa yang akan dilakukan William, tapi beberapa menit, dia masih bisa menunggu. Pada saat ini, sekelompok dokter berjas putih berjalan ke sini dengan cepat. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua berambut putih, berjalan tertiup angin, terlihat sangat cemas. Dia baru saja berada di kantor dekan dan menerima telepon dari kepala pelayan keluarga. Guru datang ke rumah sakit. Ini adalah prioritas utama, jadi ceroboh. Melihat orang ini, pria yang galak itu berdiri dengan tiba-tiba pada awalnya dan bergegas dan berteriak, Din Zhou, saya tidak mengharapkan Anda datang sendiri. Dapatkah Anda membantu istri saya melihat situasinya? Dia datang hari ini. Itu hanya untuk menemukan dekan untuk melihat istrinya tidak mungkin, dekan Zhou adalah ahli rumah tangga terbaik. Sekalipun saudara iparnya adalah direktur, tidak mudah untuk melihat Din Zhou. Karena itu, dia hanya menunggu di sini. Sayangnya, begitu dia bergegas, dia didorong oleh dokter di sekitarnya. Dan Din Zhou di mulutnya dengan cepat berjalan ke arah William dan tersenyum meminta maaf, Guru, maaf karena terlambat kami. Bersambung.